Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan Sinvasyang Sutra Teratai episode 100 mendalami lautan Dharma yang luas. Ajaran Buddha sungguh merupakan Dharma halus dan menakjubkan yang tiada tara dan sangat mendalam. Sejak zaman dahulu hingga kini, setiap kali orang mulai melafalkan sutra, pada bagian pembukaan sutra selalu terdapat kalimat ini. Dharma halus dan menakjubkan yang tiada tara dan sangat mendalam, sekalipun melewati miliaran kalpa juga sulit untuk bersua dengannya. Sesungguhnya, ketika kita bisa bertemu dengan Dharma yang begitu luhur ini, mungkinkah kita tidak menghargainya? Sekalipun melewati miliaran kalpa juga sulit untuk bersua dengannya. Dalam perputaran 6 alam kehidupan, sebenarnya berapa banyak berkah yang telah kita kumpulkan. Sehingga di kehidupan sekarang ini, kita dapat bertemu dengan Dharma bajik, Dharma sejati, bahkan Dharma halus dan menakjubkan yang tiada tara dan sangat mendalam. Karena itu, kita harus bersungguh-sungguh menghargainya. Dan memegang dengan teguh, kita tentu harus bersungguh hati, merenungkan dan memikirkannya dengan baik. Sesungguhnya, Dharma yang kita dengarkan apakah berguna bagi diri kita? Dalam berinteraksi dengan orang lain dan menghadapi masalah, kemampuan apa yang dapat kita praktekkan? Kalau setiap kalimat Dharma masuk ke dalam hati kita, bisa digunakan di setiap interaksi kita dengan orang lain, inilah yang dinamakan Dharma sejati. Untuk beberapa dekade, saya sudah memberitahukan kalian semua bahwa keyakinan kita terhadap Buddha harus masuk ke dalam hati kita. Dan saat kita menyebutkan nama Buddha, juga harus masuk ke dalam hati. Kita harus menyebutnya sampai pikiran Buddha melekat pada hati kita, dan hati kita menjadi pikiran Buddha. Maka saat itulah kita baru benar-benar masuk ke dalam kondisi pikiran Buddha. Saat Dharma masuk ke dalam hati kita, secara alami kita akan senantiasa dekat dengan pikirannya. Jadi, jika kita bisa masuk kondisi ini, salah satunya adalah kasih sayang dan welas asih. Kita bisa menerapkan welas asih dan kebijaksanaan kepada orang lain. Karena pikiran Buddha adalah salah satu bagian dari lautan Dharma. Jadi kita pun secara natural akan memasuki lautan Dharma ini. Dengan ulas asih memberikan perhatian, mengajarkan dan membimbing jalan bodhisattva. Jika kebijaksanaan kita sudah terbangkitkan dan pikiran kita sudah setara dengan Buddha, ini seperti memasuki lautan Dharma. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan upacara perlindungan, kita berlindung dengan Buddha, berlindung dengan Dharma, berlindung kepada Buddha berarti kita harus memahami dan menghayati jalan agung. Sedangkan berlindung kepada Dharma berarti menyelami kitab suci, kebijaksanaan seluas lautan. Jika kita mampu menghayati jalan agung dan memasuki samudra kebijaksanaan, maka keadaan batin itu adalah batin Buddha. Batin Buddha adalah dengan welas asih memberikan perhatian, mengajarkan dan membimbing jalan bodhisattva. Dalam setiap pikiran dan niatnya, Buddha tidak pernah lepas dari tujuan untuk membimbing jalan bodhisattva. Apa yang dipahami Buddha adalah hukum dan prinsip dari langit, bumi dan semua makhluk yang begitu luas dan mendalam. Beliau senantiasa ingin membagikannya kepada semua makhluk. Hanya saja, kebijaksanaan makhluk hidup masih dangkal dan tipis, sehingga kita belum mampu memahaminya. Buddha selama 42 tahun ini telah bersusah payah memberikan bimbingan dengan sabar dan sistematis sesuai kapasitas para makhluk. Membimbing mereka secara perlahan-lahan, dengan demikian mereka tetap bisa berada di dalam ajaran Buddha. Hanya saja belum memahami intisari Dharma yang paling mendalam. Ibarat berada di dalam lautan Dharma, tetapi masih belum bisa menyelam masuk. Untuk mengetahui berapa banyak harta di dalam laut dan betapa indahnya keadaan di dalamnya, Buddha mengetahui semua itu. Tetapi kita manusia awam tidak mengetahuinya. Kita hanya tahu lautan yang sekarang sangat besar dan besar.
kita masih belum bisa masuk ke dalamnya. Namun karena welas asih Buddha, sekarang Buddha ingin mengungkapkan harapan mendasarnya, mengungkapkan seluruh dharma yang ada di dalam batinnya. Oleh karena itu, dengan welas asih memberikan perhatian, mengajarkan dan membimbing jalan bodhisattva, membimbing para bodhisattva menapai jalan bodhisattva, maka pada saat pertemuan dharma dalam sutra teratai ini, itulah saat untuk menyampaikan dharma agung, yaitu Sutra Teratai Agung. Inilah hal yang paling penting dari kedatangan Buddha di dunia ini. Dharma halus dan menakjubkan yang tiada tara dan sangat mendalam, mesti direnungkan dengan sesungguh hati dan sesama. Guna memasuki lautan Dharma dari tingkatan batin Buddha, dengan ulas asih memberikan perhatian, mengajarkan dan membimbing jalan bodhisattva, membabarkan Dharma agung dari Sutra Teratai, kendaraan tunggal yang memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Jadi, dikatakan Buddha datang karena tujuan mulia mengejar yang tidak lain adalah untuk membuka dan menunjukkan agar memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha kepada makhluk. Buddha membuka dan menunjukkan kepada para makhluk supaya para makhluk dapat memahami dan memasukinya. Di Buddha membuka dan menunjukkan para makhluk memahami dan memasukinya, apakah para makhluk dapat menghayati dan menyadari prinsip ini? Ini tergantung kapasitas para makhluk. Apakah kita sepenuh hati menghayatinya? Buddha bekerja keras selama 40 tahun lebih, hanya karena satu hal, yaitu untuk mengajarkan agar semuanya memahami prinsip ini. Naskah sutra selanjutnya dialog antara Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Maitreya demi semua makhluk, mereka semua yang saat itu adalah di tempat pencerahan. Dan yang terpenting demi para makhluk di masa mendatang, supaya mereka semua bisa lebih memahami. Jadi dia memilih orang yang memiliki kapasitas, yaitu Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri adalah bodhisattva yang paling bijaksana di antara para bodhisattva. Bodhisattva Manjusri pada masa lalu dan dalam pembinaan diri selalu yang pertama dalam kebijaksanaan. Bahkan beliau juga pernah membimbing 7 Buddha hingga mencapai kebudaan. Bodhisattva yang memiliki kebijaksanaan yang mendalam ini akan menjawab pertanyaan Bodhisattva Maitreya. Ketika Buddha masih bermeditasi, ia mulai menjelaskan kepada semuanya tentang keajaiban makna yang ada dalam sutra ini. Saat itu, Buddha sudah selesai membabarkan sutra makna tanpa batas dan masih dalam keadaan meditasi. Bodhisattva Maitreya mulai meminta bimbingan pada Bodhisattva Manjusri. Saat itu, orang-orang terus berdatangan. Bodhisattva Maitreya mulai memberikan penjelasan di kalimat panjang, melihat bahwa orang masih berdatangan. Ia mengulang sekali lagi penjelasan tersebut dalam bentuk syair. Syair yang biasanya terdiri dari kalimat 4 aksara per baris atau 7 aksara per baris. Isi syair pada dasarnya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya dan sangat penting. Karena dikhawatirkan para pendengar akan cepat melupakannya, maka digunakan kalimat-kalimat yang singkat agar lebih mudah dipahami dan diingat. Oleh sebab itu, syair diulang kembali. Bagian syair sebelumnya telah selesai dijelaskan, dan sekarang mulai memasuki bagian ketika Bodhisattva Mansuri memberikan jawaban atas pertanyaan Bodhisattva Maitreya. Berikut dikatakan, pada ketika itu, Manjusri menyampaikan kepada Bodhisattva Maitreya dan semua makhluk agung Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Bagian sutra ini menjelaskan bahwa pada saat Bodhisattva Maitreya mengajukan pertanyaan, sekarang tibalah saatnya untuk menjawabnya. Karena itu, ia secara khusus memanggil Bodhisattva Maitreya. Maitreya adalah Bodhisattva Agung, sehingga disebut Maha Bodhisattva Maitreya. Selain itu, di hadapan begitu banyak orang yang hadir, beliau mengatakan, "Aku akan menyampaikan penjelasan kepada kalian semua.
akan aku menanggapi pertanyaan yang telah diajukan oleh Bodhisattva Maitreya. Oleh karena itu, di bagian ini kembali disebutkan, para pria berbudi sekalian, sebagaimana perkiraanku, sekarang Buddha Bhagawan ingin membabarkan Dharma Agung, menurunkan hujan Dharma Agung, meniupkan sang sakala Dharma Agung, memukul genderang Dharma Agung, dan memaparkan doktrin ajaran agung. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Bagian naskah ini mengatakan, sebagaimana perkiraanku, perkiraan adalah merujuk pada bagaimana ketika Anda bertanya kepada saya harus bersungguh hati untuk merenungkannya. Dan memperkirakan adalah suatu cara merenungkan. Saya harus memikirkan dengan seksama, memikirkan masa lampau. Saya harus memperkirakan dengan seksama, yaitu menilai dan memikirkannya. Memikirkan masa lampau, metode apa yang digunakan Buddha Sakyamuni untuk mengajar pada periode waktu tersebut. Selain Buddha Sakyamuni, saya harus mempertimbangkan semua Buddha yang pernah saya temui di masa lampau. Bagaimana beliau membimbing para makhluk di dunia ini, karena begitu banyak, jadi saya harus mempertimbangkan dengan seksama. Bukankah ini juga sama dengan kita? Meskipun kebijaksanaannya begitu melampaui batas, ketika Bodhisattva Manjusri ingin menjawab Bodhisattva Maitreya, beliau pun tetap melakukannya dengan sangat hati-hati. Beliau harus mengenang kembali masa lampau dan juga memperkirakan masa mendatang. Pada saat ini, beliau merenungkan metode apa yang digunakan oleh Buddha Sakyamuni untuk membimbing orang selama lebih dari 40 tahun lebih. Beliau juga harus memperkirakan bagaimana para makhluk di masa mendatang akan menerima ini. Jadi jika beliau ingin membahas tentang ajaran Buddha di kehidupan ini, beliau harus mengutip ajaran Buddha kuno dari masa yang lebih jauh lagi. Ini yang disebut dengan kebijaksanaan bodhisattva. Tanggapannya terhadap bagian naskah ini juga sangat penting. Oleh karena itu dikatakan, sebagaimana perkiraanku, sekarang Buddha Bhagawan ingin membabarkan Dharma Agung. Sekarang Buddha Sakyamuni akan menjelaskan Dharma Agung. Dharma yang berbeda dari apa yang telah dia ajarkan. Selama lebih dari 40 tahun terakhir, dia mengambil sebuah perubahan besar. Dia akan membabarkan Dharma Agung. Selain itu, menurunkan hujan Dharma Agung, karena lahan batin para makhluk telah kehilangan Dharma untuk waktu yang lama, di masa lalu, di masa sekarang, dan masa mendatang. Semua makhluk di dunia ini, lahan batin mereka telah kekurangan air Dharma. Lahan batin setiap orang sudah kering, sudah sangat gersang. Oleh karena itu, sekarang Buddha mulai menurunkan hujan Dharma Agung, mulai menggunakan hujan Dharma untuk melembabkan, membasahi lahan batin untuk semua makhluk. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan bagian naskah ini dengan seksama. Ini adalah tanggapan Bodhisattva Manjusri kepada Buddha. Bukan hanya merespon kepada Bodhisattva Maitreya, tetapi untuk merespon kepada Buddha. Setelah dia selesai mengajarkan sutra, dia duduk bermeditasi, memancarkan sinar di antara kedua alisnya, menerangi 18.000 tanah Buddha, menampakkan tanda kegaiban di persamuhan Dharma ini, sehingga Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya ingin membangkitkan keyakinan orang-orang pada tempat itu. Sebelum membangkitkan keyakinan, dia memiliki pertanyaan untuk diajukan terlebih dahulu. Sehingga sering terdapat pepatah yang mengatakan keraguan besar mendatangkan pencerahan besar. Orang yang memiliki keraguan akan segera berpikir untuk datang dan mendengarkannya. Secara khusus Bodhisattva Maitreya untuk memberikan dukungan kepada orang yang berada di tempat tersebut. Jika Anda semua memiliki keraguan di dalam batin, jika Anda tidak dapat menanyakan, saya akan mewakili Anda untuk menanyakan. Karena jika saya mewakili Anda bertanya, jika Anda telah menjalin jodoh tersebut, maka pada masa mendatang Anda akan datang ke dunia untuk membantu. Maka ketika seorang Buddha terlahir ke dunia, ribuan orang suci juga akan datang secara bersamaan.
bersiap untuk memberikan pengajaran dan didikan untuk para makhluk di dunia, bukan hanya seorang Buddha saja. Maka sekarang terdapat banyak jalinan jodoh baik, semua orang bersama-sama datang memahami Dharma Agung yang akan dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni sekarang. Maka beliau mewakili peserta untuk bertanya, lihat Bodhisattva Maitreya yang welas asih demi orang yang datang kemudian yang tidak sempat mendengarkan ajaran sebelumnya dan mengumandangkan dengan syair agar terdengar oleh semua orang. Ini juga bentuk kewelas asihan kebijaksanaan Bodhisattva Manjusri. Oleh karena itu, tidak hanya peserta yang berada di persamuhan yang mendengarkan Dharma, kita juga harus tahu harapan mendasar dari Buddha, bukan hanya demi sekarang, tetapi juga demi para makhluk yang akan datang. Untuk mengutarakan harapan mendasar dari Buddha, juga harus mempertimbangkan masa yang akan datang untuk orang-orang yang belum pernah bersentuhan dengan ajaran Buddha. Karena itu, Buddha menyebarkan ajaran luas, mencakup keseluruhan 3 kapasitas. Bagi penganut ajaran kendaraan kecil yang mulai mendekati ajaran Buddha, begitu memasuki ajaran, dapat secara perlahan-lahan memahami, maka menurunkan hujan Dharma Agung mencakup keseluruhan 3 kapasitas, 3 rerumputan, dan 2 pepohonan. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang 3 rerumputan dan 2 pepohonan. Tidak peduli apakah itu secuil rumput halus atau sebutir benih yang ditanam ataukah pohon besar, 3 rerumputan dan 2 pepohonan. 2 pepohonan adalah bodhisattva, yaitu mereka yang telah mempraktekkan jalan bodhisattva dan mereka yang berikrar untuk mencapai kebudaan, bahkan terus mengejar untuk mencapai tingkat kebudaan. Inilah 2 pepohonan. Oleh karena itu, pada waktu itu Bodhisattva Manjusri berkata, hujan Dharma akan dimulai diturunkan untuk menyuburkan ladang batin makhluk hidup, dan beliau mulai meniupkan sangkakala Dharma Agung. Selain itu harus ada suara, karena Dharma memasuki batin melalui suara. Maka suara itu berfungsi sebagai panggilan agar orang-orang segera datang untuk berkumpul. Sama halnya seperti setelah Buddha memasuki parinibbana. Yang mulia Kasyapa mulai merenung bahwa Dharma tidak boleh tidak diwariskan. Maka beliau pergi ke puncak tertinggi Gunung Semeru dan menggunakan sebuah pemukul untuk menabuh genderang Dharma agar orang-orang yang tersebar di berbagai tempat dapat mendengarkan suara genderang tersebut dan mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk berkumpul. Oleh karena itu, pada waktu itulah semua orang berkumpul mulai melakukan penyusunan kitab sutra. Hal ini juga telah disebutkan sebelumnya, bahwa ini saatnya untuk membabarkan ajaran Dharma Agung. Saudara sekalian, kita mempelajari ajaran Buddha harus sangat bersungguh hati. Walaupun berkata demikian banyak, juga takut semua orang tidak mendengar dengan jelas, terus mengulang dan berharap setiap orang bisa memahami. Ajaran Buddha merupakan ajaran yang menakjubkan, sehingga kita harus lebih bersungguh hati. Bersungguh hati memahami baru bisa menyerap ajaran Buddha ke dalam batin kita, dan baru bisa kita mendalami lautan ajaran Buddha. Kita seharusnya tidak lengah. Jangan berpikir hari ini tidak mendengarkan, besok masih bisa mendengarkan. Jangan demikian. Kita harus bersungguh hati memikirkan dan merenungkan sehingga kita harus merenungkan. Kita harus memasuki lautan Dharma dari batin Buddha, memahami ulas asih Buddha. Dia ingin menyampaikan ajaran besar, ajaran yang menakjubkan, sehingga kita harus benar-benar bersungguh hati, merenungkan secara mendalam, merenungkan ajaran Buddha dan menggunakannya dalam kehidupan keseharian. Berharap setiap orang lebih bersungguh hati.